Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab. Orang Tionghoa dan kekayaan hampir tidak dapat dipisahkan. Mungkin karena kemiskinan yang dialami pada masa yang lalu, terutama di antara tahun 1927 hingga 1949, sebagian daripada penduduk Tiongkok terpaksa migrasi meninggalkan Tiongkok karena kekurangan makanan, karena tidak tersedianya kesempatan bekerja oleh karena peperangan, perang dengan Jepang, perang antar mereka sendiri. Dan banyak dari mereka yang akhirnya naik kapal laut berbulan-bulan lamanya membawa mereka ke Singapura, ke Brunei, ke Thailand, ke Malaysia, dan ke Indonesia. Dan bahkan ke seluruh dunia. Nah, penderitaan membuat mereka tangguh, mereka hemat, dan mereka ulet di dalam bekerja dan berusaha. Mereka dikenal sebagai Huaqiao atau Tionghoa imigran. Nah, kelaparan di masa lalu membuat orang Tionghoa jika bertemu satu dengan yang lain, sapaannya bukan selamat pagi atau apa kabar. Mereka menyapa satu dengan yang lain dengan kata sudah makankah atau cepau lemah. Karena bisa makan setiap jam makan pada saat itu adalah sebuah kemewahan. Dan sapaan itu menjadi sebuah tradisi sampai saat ini. Meskipun sebagian besar dari mereka sudah kaya dan bisa makan enak. Banyak dari mereka yang kerjanya berdagang. Mereka bekerja dari pagi hingga larut malam dengan hemat yang luar biasa. Maka mereka perlahan-lahan mulai memperbaiki status ekonomi mereka di tanah yang baru mereka tempati. Saya diceritakan oleh orang tua saya bahwa di antara mereka ada yang sangat luar biasa hemat. Mereka bisa makan bubur hanya dengan lauk biji zaitun. Dan setelah buburnya habis, biji zaitun itu dibungkus dan kemudian disimpan untuk lauk makan berikutnya. Mereka berpikir bahwa salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan ialah dengan mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya, dengan bekerja sekeras-kerasnya, berusaha dari pagi hingga malam. Anak-anak mereka biasanya hanya sekolah sampai SD atau SMP dan ikut membantu orang tuanya berdagang. Sekarang kita melihat bahwa banyak orang Tionghoa yang sudah menikmati hasil kerja keras mereka. Perekonomian mereka meningkat tajam. Mereka menguasai banyak usaha-usaha penting di mana-mana. Dan bekerja keras adalah satu-satunya kunci utama untuk keluar dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Sayangnya kemudian banyak orang Tionghoa yang menjadikan uang menjadi tujuan utama dalam hidup mereka. Mereka ingin menjadi semakin kaya dan menimbun kekayaannya. Uang menjadi prioritas utama di dalam hidup. Dan tidak heran, orang Tionghoa bahkan punya dewa yang bernama Caisen, artinya dewa uang. Ini adalah dewa favorit orang Tionghoa dan disembah karena percaya bahwa dewa Caisen bisa memberikan rejeki kepada mereka. Dan biasanya dalam perayaan tahun baru, bangsa manapun, orang selalu saling mengucapkan selamat tahun baru satu dengan yang lain. Tidak demikian dengan orang Tionghoa. Di hari raya Imlek, jika bertemu dengan orang, mereka tidak ucapkan selamat tahun baru, tetapi Kong Si Fa Cai atau bahasa Kantonisnya Kong He Fa Choi. Artinya apa? Selamat menjadi kaya. Tidak ada hubungannya dengan selamat tahun baru. Karena menjadi kaya sudah menjadi tujuan hidup bagi kebanyakan orang Tionghoa. Itu sebabnya orang Tionghoa suka dengan sayur sawi putih. Karena nama sawi putih dalam bahasa Mandarin adalah Pai Cai. Dan nadanya hampir sama dengan Pai Cai, artinya Pai itu adalah 100, Cai itu adalah kekayaan. Jadi patung sawi putih Pai Cai itu dianggap membawa kekayaan dan keberuntungan. Nah, suku yang lain di tahun baru saling bermaaf-maafan, orang Tionghoa saling berbagi angpau kepada anak-anaknya. Anak-anak Tionghoa di kampung saya waktu kecil kalau ditanya besar mau jadi apa? Jawabannya seragam, ingin jadi orang kaya. Kalaupun ada satu dua yang ingin jadi dokter, itu pasti mau menjadi dokter yang kaya. Karena orang Tionghoa yang dulu miskin percaya bahwa kekayaan adalah satu-satunya jalan menuju kepada kebahagiaan.
Sedangkan yang sudah kaya, mereka takut kehilangan kekayaannya, takut kehilangan keberuntungannya. Sehingga orang Tionghoa menjadi sangat superstitious. Mereka menjadi sangat missing atau boleh dikatakan percaya kepada hal-hal yang bersifat tahayul. Misalnya, orang Tionghoa senang dengan angka 8. Karena 8 atau pa bunyinya hampir sama dengan kata fa. Fa cai menjadi kaya. Nah, di tahun 2003 ada satu berita yang sangat luar biasa. Yaitu nomor telepon yang ada angka 8-nya sebanyak 8 buah itu terjual kepada Sichuan Airlines dengan harga yang fantastik. 4 miliar rupiah hanya untuk sebuah nomor telepon. Karena ada 8 angka 8. Nah, angka 4 sebaiknya sangat dihindari dan tidak disukai orang. Karena apa? Karena bunyinya sama dengan artinya mati. Nah, Anda tidak akan jumpai di lift lantai dengan nomor 4 di Indonesia. Orang Tionghoa suka pelihara ikan, terutama ikan koi, karena dianggap itu membawa keberuntungan atau rezeki. Kenapa? Oleh sebab kata ikan yi itu sama dengan bunyinya dengan kata berkelimpahan yi. Nah, bunyinya sama dan orang suka dengan ikan. Itu sebabnya di tahun baru Imlek akan sering terdengar ucapan Nian Nian You Yi. Bukan berarti tiap tahun ada ikan. Tetapi biarlah tiap tahun ada rezeki yang berkelimpahan. Walaupun tetap ada gambar ikannya di sana. Dan orang Tionghoa suka makan ikan pada saat perayaan tahun baru. Nah, jika Anda diajak makan ikan di rumah orang Tionghoa, hati-hati. Sebagian orang Tionghoa mempunyai kepercayaan yang unik, yaitu jika sudah habis daging yang di sebelah atas, nah untuk makan daging yang ada di sebelah bawahnya, ikan tidak boleh dibalik. Lalu bagaimana makannya? Tulangnya diangkat, lalu kemudian dimakan bagian bawahnya. Mengapa? Sebab mereka percaya jika ikan itu dibalik, takutnya rezeki mereka bisa-bisa ikut juga terbalik. Nah, kalau kita bertanya kepada orang Tionghoa, apakah satu hal yang paling penting dalam hidup mereka? Jawabnya adalah fu. Fu diartikan sebagai berkat atau rezeki. Itu sebabnya karakter fu terpampang di mana-mana. Berkat atau rezeki yang datang dari langit. Agar mereka bisa bertambah kaya. Inilah karakter fu dalam berbagai macam bentuk. Nah, kadang-kadang karakter fu ini dipasang terbalik agar rezekinya mereka percaya turun dari atas ke bawah. Kalau kita bertanya kepada orang Tionghoa 3 hal yang paling penting dalam hidup mereka, maka jawabannya adalah fu lu so. Fu tadi kita udah jelaskan artinya adalah berkah atau rezeki, lu artinya kemakmuran, dan so artinya panjang umur, changso. Itu sebabnya patung dewa Fuluso ada di banyak toko orang Tionghoa. Agar ketiga dewa ini dapat memberikan banyak rezeki, kemakmuran, dan umur panjang. Inilah kebahagiaan menurut orang Tionghoa. Kalau kita bertanya kepada orang Tionghoa 5 hal apa yang paling penting dalam hidup mereka, maka jawabannya adalah changso, yaitu umur panjang. Lalu kemudian fukui artinya adalah kekayaan. Berikutnya adalah kangning artinya kesehatan. Lalu kemudian haute artinya kebaikan atau kebajikan. Lalu sangcong artinya adalah kematian yang alami. Yaitu meninggal karena umur tua dan bukan karena penyakit. Nah, kelima hal itu mereka sebut sebagai ufu. Itu sebabnya ada istilah ufu lingmen atau kelima berkat sudah datang ke pintu rumahnya. Sebenarnya kita tidak adil mengatakan bahwa hanya orang Tionghoa yang senang dengan kekayaan. Pasti juga bangsa-bangsa atau suku-suku yang lain. Dan saya yakin bahwa kita semua atau semua manusia yang pernah hidup di zaman modern ini harus mengakui akan kekuasaan dari 2 ikon dunia saat ini. Yang sangat mempengaruhi akan setiap langkah kehidupan kita. Dan tidak bisa kita membayangkan dunia tanpa kedua ikon itu. Anda bisa tebak apakah itu? Betul, teknologi dan uang. Jika Anda seusia dengan saya, maka kita adalah saksi yang melihat perubahan teknologi yang sangat luar biasa di dalam rentan usia hidup kita. Nah, ini adalah iklan mobil Kijang di tahun 1970.
Dan ini adalah iklan mobil Kijang sekarang. Luar biasa perubahannya. Kalau Anda masih punya mesin tik seperti ini, maka Anda seusia dengan saya. Nah, tempatnya sudah digantikan oleh komputer. Nah, ini adalah alat yang digunakan oleh mama saya untuk mencuci baju dulu. Dan ini adalah alat yang digunakan oleh istri saya mencuci baju sekarang. Ini adalah penerangan saya waktu kecil, yaitu Petromax dan lampu tempel. Menyalakan Petromax ini sangat unik. Itu harus diisi spiritus, lalu dinyalakan, dipompa, dan sebagainya. Baru kemudian dia menyala. Sekarang kita sudah diganti dengan lampu LED yang tinggal tekan saklar dan lampu itu sudah nyala. Ini telepon rumah saya yang pertama dan sekarang kita memiliki telepon genggam yang kecil. Ini kamera saya yang canggih. Dulu, sekarang sudah diganti dengan HP. Ini kalkulator saya waktu saya sekolah dulu sudah digantikan oleh HP. Ini Walkman Sony yang sangat terkenal untuk pemutar lagu zaman dulu. Sekarang sudah digantikan oleh HP. Satu untuk semua. Nah, disadari atau tidak, hidup kita sudah dikendalikan oleh teknologi. Lupa bawa Alkitab ke gereja masih biasa. Kalau lupa bawa HP, banyak yang panik dan kembali ke rumah untuk mengambilnya. Mati lampu 2 hari, kita sudah tidak bisa hidup dengan normal. Lalu kebahagiaan manusia mulai dikaitkan dengan materi dan teknologi. Kesuksesan seseorang diukur dari berapa banyak materi yang dimiliki, berapa besar rumahnya, mobil apa yang dibawa, seberapa canggih HP-nya, apa merek tas yang dibawa. Jarang ditanya apakah harmonis rumah tangganya. Ukuran sukses adalah materi dan teknologi. Seorang remaja di Tiongkok yang bernama Xiao Chen, usia 17 tahun, dia ingin sekali memiliki iPad 2 yang merupakan simbol kemakmuran di negeri Tiongkok. Tapi ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli iPad. Dan ketika dia melihat iklan online di internet yang menyebutkan bahwa ada agen yang bersedia membayar 22.000 yuan atau 29 juta rupiah untuk sebuah ginjal, dan dia buru-buru menghubungi agensi tersebut. Lalu kemudian Chen mengikuti instruksi yang diberikan oleh agensi tersebut sehingga pada tanggal 28 April tahun 2011 dia pergi ke rumah sakit di kota Zhengzhou di provinsi Hunan untuk melakukan pembedahan ginjal. Setelah 3 hari, remaja tersebut keluar dari rumah sakit dan kemudian dia pergi membeli iPad 2 beserta dengan barang-barang elektronik yang lain sebelum pulang ke rumahnya. Prosedur operasi rupanya tidak berjalan dengan baik. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan, anak itu harus kehilangan ginjal yang satu lagi akibat infeksi dan sekarang hidup dari cuci darah. Ini sebuah cerita tragis yang menunjukkan betapa teknologi telah menguasai hidup kita dan hidup manusia. Menurut Rescue Time, sebuah perusahaan software, dia katakan bahwa setiap orang rata-rata menghabiskan 3 jam 15 menit di telepon setiap hari. Dan orang mengecek teleponnya 58 kali dalam sehari. Mengecek Facebook, WhatsApp, Instagram, dan mudah-mudahan termasuk membaca Alkitab lewat HP. Kita mungkin tidak lagi menyembah Tyson. Tetapi setan, si bapak segala dusta berhasil membuat teknologi menjadi Tuhan yang kita sembah tanpa kita sadari. Karena memiliki semua materi dan teknologi itu identik dengan sukses, maka orang berlomba-lomba bekerja siang dan malam untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Kadang dengan mengorbankan waktu untuk pasangan kita, waktu untuk anak kita, dan waktu untuk Tuhan. Dan mengharapkan semua uang yang kita dapat memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita, dapat memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kita, dan dapat memberikan kebahagiaan kepada Tuhan melalui persembahan. Apakah kebahagiaan yang sejati bisa didapat dengan uang dan teknologi? Sangat menarik, majalah Time mencoba untuk menjawab dalam satu edisi dengan judul The Science of Happiness. Ilmu pengetahuan mengenai kebahagiaan. Majalah Time mencoba untuk mencari hubungan antara kebahagiaan dengan jumlah uang yang dimiliki, dan inilah data yang dia sajikan. Jadi Time menyorot negara dan salah satunya negara Jepang sebagai contoh soal. Nah, ekonomi Jepang berkembang dengan sangat pesat sejak Perang Dunia yang kedua. Statistik kehidupan yang berhubungan dengan uang dan segala yang dapat dibeli oleh uang bergerak ke atas seperti roket.
Dalam 20 tahun, antara tahun 1960 sampai 1980, GDP-nya bergerak naik 4 kali lipat. Pertumbuhan yang tertinggi dalam sejarah. Dari kehancuran hingga setiap rumah tangga sekarang mempunyai lebih dari satu mobil dan mereka menghabiskan uang ratusan juta rupiah setiap tahun untuk perjalanan wisata kemana-mana. Uang dicari, uang dibelanjakan, ekonomi meroket ke atas. Tapi grafik kebahagiaan pada periode yang sama ternyata hanya sebuah garis datar pada saat diadakan survei. Mereka tidak menjadi lebih bahagia. Dan Jepang tidak sendirian. Korea Selatan mengalami hal yang sama. Keajaiban ekonomi dalam beberapa dekade terakhir ini juga terjadi di sana. Tetapi survei menyatakan bahwa kebahagiaan tidak bertambah walaupun GDP bertumbuh dengan pesat. Sebuah polling yang dibuat oleh US National Opinion Research Center di tahun 1950 menunjukkan bahwa sepertiga orang Amerika menggambarkan diri mereka sangat bahagia. Dan sejak itu polling diadakan secara berkala dan sampai hari ini saat GDP di Amerika telah naik 2 kali lipat, persentase orang Amerika yang menganggap dirinya sangat bahagia masih tetap sama, yaitu sepertiga dan tidak bertambah walaupun sudah lebih banyak penghasilan yang mereka dapatkan. Begitu juga di Eropa yang GDP-nya naik dari 34 miliar dolar menjadi 2 triliun dolar di dalam waktu 50 tahun terakhir. Tetapi waktu diukur kepuasan dalam hidup tetap sama seperti tahun 1970. Ini adalah hasil daripada penelitian majalah Time. Dan kemudian lebih jauh majalah Time mengatakan bahwa dia katakan tentu kita tahu bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Tetapi kita bersikap tidak mau mendengar. Jutaan dari kita menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk mendapatkan barang yang dapat dibeli oleh uang daripada mengerjakan aktivitas yang memberikan kepuasan sejati seperti mempererat persahabatan, menolong orang lain, dan meningkatkan kerohanian. Dan dalam salah satu artikelnya yang berjudul The Real Truth About Money, penulisnya bertanya, mengapa kita tetap mengejar kekayaan walaupun kekayaan itu lebih sering membawa kecemasan sosial daripada kepuasan? Kita bersikap seolah kebahagiaan hanyalah sejangkau sebuah kredit card. Ini sangat luar biasa. Saya hampir tidak percaya bahwa ini adalah artikel dari sebuah majalah sekuler, yaitu majalah Times. Edward Diener, seorang psikolog dari Universitas Illinois, mewawancara 400 orang anggota Forbes 400, yaitu 400 orang yang paling kaya yang hidup di dunia ini. Dan dia dapati bahwa mereka hanya sedikit lebih bahagia daripada orang kebanyakan. Diener lebih jauh menjelaskan bahwa kesedihan mereka, orang-orang kaya itu seringkali disebabkan karena kecemburuan terhadap temannya yang lebih kaya. Sangat luar biasa. Dan Dylan Evans, penulis buku Emotion, dia katakan bahwa there is more to happiness than financial security. Dia katakan kalau berbicara kebahagiaan, uang bukan segala-galanya. Masih banyak hal lain yang harus diperhatikan. Baik, sekarang pertanyaannya, kalau uang tidak membawa kebahagiaan, lalu apa yang bisa membawa kebahagiaan? Nah, majalah Time yang membuat penelitian ini mendapati bahwa anak yang sekolah di sekolah yang bagus tidak lebih bahagia daripada anak yang sekolah di sekolah yang biasa saja. Anak yang pinter, yang IQ-nya tinggi juga tidak lebih bahagia daripada anak yang otaknya biasa-biasa saja. Dan orang muda tidak lebih berbahagia daripada orang tua. Nah, orang yang sudah menikah sedikit lebih bahagia daripada yang jomblo. Itu tergantung dengan siapa juga Anda menikah. Jadi apa yang membawa kebahagiaan? Saudara sekalian, ini adalah hasil survei dari majalah Time. Ingat, ini adalah sebuah majalah sekuler. Dan mereka mendapati bahwa mereka yang lebih berbahagia adalah, baik, saya ingin saudara dengarkan baik-baik. Bukan orang yang lebih banyak hartanya, bukan orang yang lebih terkenal, bukan orang yang punya kedudukan yang tinggi. Menurut majalah Time, mereka yang lebih bahagia adalah mereka yang mempunyai iman kerohanian. Yang pertama,
Dan yang kedua adalah mereka yang memiliki banyak sahabat. Alkitab mengatakan, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tidak usah capek-capek bikin survei dengan menghabiskan uang yang banyak. Majalah Time sebetulnya bisa menggalinya dari Alkitab. Di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua dikatakan ialah sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus tahu apa yang dibicarakannya. Dia tahu bahwa dalam kedua hal itulah bisa membawa kebahagiaan kepada manusia. Nah, mengapa uang tidak otomatis membawa kebahagiaan? Nah, majalah Time menjawab, yaitu melalui seorang psikolog, seorang profesor ya bernama Catherine Sanderson. Dia katakan bahwa kenapa uang tidak bisa membawa kebahagiaan? Karena umumnya manusia itu tidak pernah puas. Kita berpikir jika kita punya uang yang lebih banyak lagi, kita akan lebih bahagia. Tetapi setelah kita mendapatkannya, kita ternyata tidak sebahagia yang kita pikirkan. Mengapa? Karena berapapun yang kita miliki, manusia memiliki sifat yang tidak pernah puas. Selalu ingin lebih. Tinggal di kos, minta kepada Tuhan supaya kita memiliki rumah. Sesudah dapat rumah, kita minta kepada Tuhan, minta rumah yang bertingkat. Dikasih rumah yang bertingkat, kita berdoa lagi, Tuhan minta yang ada kolam renang. Lalu yang kedua dikatakan karena manusia suka membandingkan dirinya dengan orang yang lain. Orang tidak lagi bertanya apakah mobil ini sudah cukup untuk saya pakai. Mereka bertanya apakah mobil saya sudah lebih bagus dari mobil tetangga saya. Lingkaran inilah yang membuat kita terus mencari uang tetapi tidak pernah merasa puas karena mindset kita yang salah. Dan Gilbert, seorang profesor di Harvard University, dia mengatakan bahwa ketika kebutuhan dasar manusia tercukupi, maka lebih banyak uang tidak berarti lebih banyak kebahagiaan. Nah, ini penelitian ini ditulis dalam majalah Time mengatakan pada saat seseorang mencapai kebutuhan basic, yaitu saat mereka memiliki rumah, mereka sudah punya kendaraan, mereka sudah mendapatkan pendidikan dan kesehatan, maka kebahagiaannya itu naik tinggi sekali. Jadi dari tidak memiliki apa-apa sampai punya rumah yang pertama, itu kebahagiaannya naik tinggi sekali. Tetapi dikatakan bahwa dengan bertambahkan kekayaan setelah itu, maka tidak lagi grafik kebahagiaan tidak naik lagi seperti sebelumnya. Dikatakan rumah yang kedua, rumah yang ketiga tidak membuat orang menjadi 2 kali atau 3 kali lebih bahagia. Garis kebahagiaannya kemudian menjadi datar. Saya tertarik dengan tulisan di dalam Alkitab di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat ini kelihatannya mendukung penelitian dari majalah Times yang mengatakan kita harus berjuang untuk kebutuhan dasar kita, tetapi bukan menjadikan kekayaan sebagai Tuhan kita. Pertanyaannya, apakah salah memiliki uang banyak? Tentu tidak. Alkitab mengatakan Abraham sangat kaya, tapi dia tidak mencintai kekayaannya. Dia mencintai Tuhan bahkan lebih daripada anak kandungnya sendiri. Anak yang dijanjikan oleh Tuhan, pemberian dari Tuhan. Saudara sekalian, uang bukan akar dari kejahatan. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Kita boleh menjadi orang kaya, tapi jangan menjadi budak dari kekayaan kita. Dan uang jangan menjadi Tuhan kita. Matius 6 ayat 24 mengatakan, kita tidak dapat mengabdi pada 2 tuan. Kita harus pilih kepada siapa kita akan menyembah. Apakah kita akan menyembah Allah atau kita akan menyembah Mammon. Kita tidak bisa menyembah dua-duanya pada waktu yang bersamaan. Alkitab mencatat 2 kisah yang sangat menarik mengenai 2 orang kaya. Kisah yang pertama dicatat di dalam kitab Matius pasal yang ke-19. Mengenai seorang muda yang kaya. Walaupun kaya, dia tidak bahagia. Dia datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan? Yesus mengetahui masalah orang muda itu. Dia terlalu mencintai hartanya.
Lalu Yesus uji dia dengan mengatakan, jualah hartamu dan ikut saya. Yesus ingin orang muda ini menukar hartanya dengan fu yang sejati. Orang muda yang kaya itu pergi dengan hati yang sedih. Karena dia sangat mencintai hartanya. Dan kisah yang kedua di dalam Alkitab menceritakan satu orang kaya yang lain. Orang kaya ini adalah seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus. Nah, Zakheus juga sangat kaya, tetapi sama seperti orang muda yang kaya, dia juga tidak bahagia. Ada satu lubang di dalam hatinya yang tidak bisa ditutupi oleh uangnya yang banyak. Jadi waktu Yesus datang kepadanya, dia sedang ada di atas pohon, dan ketika Yesus panggil namanya, Zakheus, turunlah. Dan pada saat itu juga Zakheus merasa bahwa lubang di dalam hatinya telah tertutup oleh suara Yesus. Dia tidak peduli lagi dengan kekayaannya, dan kini dia sadar hanya Yesus yang dapat memberikan kebahagiaan yang sempurna dan bukan hartanya. Pada episode yang kedua kita telah berbicara mengenai karakter Fu yang terdiri dari satu, lalu kemudian mulut atau orang, dan kemudian taman. Nah, satu orang di taman itu bukan Fu, bukan kebahagiaan. Seluruh keindahan Taman Eden yang menyenangkan hati Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, itu bukan sumber kebahagiaan Adam. Sumber kebahagiaan Adam itu adalah radikal Tuhan yang ada di sampingnya. Itulah yang membuat utuh karakter Fu. Dan itulah yang membuat Adam bahagia karena ada Tuhan di sampingnya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan radikal Allah. Manusia mencoba untuk menggantikan radikal Tuhan ini dengan emas, dengan uang, cincin, ketenaran, materi, entertainment, bahkan dengan obat-obatan. Manusia mungkin bisa mendapatkan kesenangan, kebanggaan, kepuasan sejenak. Tetapi itu bukan Fu yang sejati. Candice Lam, seorang clinical psychologist, mengatakan bahwa setengah dari pasiennya adalah kaum selebritis, adalah CEO daripada bank-bank terkenal. Mereka adalah tokoh-tokoh politik. Tapi dia katakan mereka walaupun adalah orang-orang yang memiliki segala-galanya. Mereka memiliki uang, mereka memiliki teknologi. Tapi banyak dari mereka justru mengalami depresi yang berat. Kalau Anda suka dengan tas merek Kate Spade, ini adalah desainernya dan pemiliknya, Catherine No Spade. Wanita yang pintar dan sukses dan memiliki harta yang sangat luar biasa, ratusan juta dolar, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan gantung diri 2 tahun yang lalu. Leslie Cheung, seorang penyanyi dan aktor yang terkenal di Hong Kong. Saya percaya banyak dari kita mengenal tokoh ini. Dan di puncak kesuksesannya, dia melompat dari lantai 24 Mandarin Oriental Hotel di Hong Kong dan mati di usia 47 tahun. Meninggalkan jutaan fansnya di seluruh dunia yang meratapi dia. Lubang di dalam hati manusia tidak bisa ditutupi dengan kekayaan, materi, teknologi, kedudukan, dan ketenaran. Lubang itu hanya bisa ditutupi oleh kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup manusia. Dan saudara akan merasakan kebahagiaan yang sejati, damai sejahtera bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Pagi ini dimanapun saudara berada, jika saudara merasakan ada satu kekosongan di dalam hati saudara, merasa hampa dan menjalani hidup ini yang rasanya tidak bermakna, saudara merasa gelisah dan tidak mendapatkan kedamaian, mungkin ada lubang di dalam hati saudara yang perlu ditutupi dan hanya Kristus yang dapat menutupinya. Kristus selalu mengetuk hati setiap orang. Dan dia hanya bisa masuk jika saudara mengizinkan dengan membuka pintu dan mengundangnya masuk. Dan jika itu yang saudara inginkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini hamba-Mu mau berdoa untuk semua pemirsa dimanapun mereka berada yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Kami tidak tahu apa permasalahan yang dihadapi.
mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah penyakit, mungkin masalah hubungan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah tahu, Engkaulah satu-satunya yang dapat memulihkan hati kami. Pada saat Engkau datang dan bertahta di dalam hati kami akan mendapatkan fuk yang sempurna. Berbahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Baiklah, sampai bertemu lagi di episode yang mendatang. Tuhan memberkati. Tiongkok bagaikan naga yang terbangun setelah tertidur lama. Ekonomi kini menggeliat, kemajuan seakan-akan tidak terbendung. Negara Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki sejarah 4.500 tahun yang tidak terputus. Dan tulisan-tulisan kuno yang dipakai sampai saat ini banyak berbicara tentang masa lalu yang penuh misteri. Kitab-kitab klasik kuno mencatat tentang raja-raja dengan penyembahan kepada Sang Ti yang misterius. Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab.